Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir, tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh dia, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditraktir menvonis kikir. Ini pelajaran, jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ini diperlakukan seperti ini. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh enggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena selfie seperti ini. Kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa tertinggal.